Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyudi Rahman, penyuluh perikanan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali berbagi informasi kepada sobat perikanan dimanapun berada. Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah mengenai mekanisme pemberian pakan menggunakan corong plastik. Baiklah sobat perikanan, untuk lebih jelasnya simak tayangan berikut ini. Sobat perikanan, pakan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha budidaya. Tumbuh kembang ikan yang dipelihara dalam sebuah media budidaya sangat tergantung pada kuantitas pakan, kualitas, dan manajemen pemberian pakannya. Ketika harga pakan semakin mahal dari waktu ke waktu, sudah tiba saatnya bagi seorang pembudidaya melakukan pengelolaan dan pengaturan komponen pakan untuk ikan yang dibudidayakannya. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hal manajemen pakan dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Yang pertama, penyesuaian jadwal pemberian pakan dengan nafsu makan ikan. Waktu pemberian pakan bisa pagi, bisa siang, bisa sore, dan bisa malam hari. Pemberi pakan harus jeli melihat reaksi ikan. Berikan pakan pada saat ikan agresif menyantap, dan berhentilah ketika melihat ikan mulai malas untuk menyantapnya. Yang kedua, penyesuaian frekuensi pemberian pakan dengan umur ikan. Frekuensi pemberian pakan pada ikan yang masih kecil haruslah lebih sering. Hal ini mengingat laju pengosongan lambungnya lebih cepat. Dengan kondisi demikian, pembudidaya harus lebih telaten dalam memberikan pakan pada ikan yang dipeliharanya. Dengan semakin besarnya ukuran ikan yang dipelihara, frekuensi pemberian pakannya juga semakin jarang. Yang ketiga, kualitas pakan, kuantitas pakan, dan lingkungan budidaya yang baik mesti berbanding lurus. Untuk mendapatkan tingkat konsumsi pakan ikan yang efektif, maka diperlukan dukungan lingkungan tempat ikan yang baik dan kualitas pakan yang baik pula. Pakan yang dimanfaatkan oleh ikan pertama-tama digunakannya untuk merawat tubuh dan memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak. Setelah itu, baru kelebihan makanan yang tersisa digunakan untuk pertumbuhan. Menurut sebuah penelitian, pembudidaya ikan yang ingin memaksimalkan konsumsi pakan, pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan harus memperhatikan nafsu makan dan tingkat kekenyangan ikan yang dibudidayakannya. Masing-masing ikan mempunyai perbedaan dalam hal tersebut, dan secara umum pengosongan perut akan merangsang nafsu makan ikan, sehingga interval optimum untuk waktu pemberian pakan adalah sesuai dengan pengosongan isi perut ikan. Pemberian pakan pada waktu yang tepat berkaitan dengan frekuensi pemberian pakan, yakni berapa kali pakan diberikan dalam satu hari pada organisme budidaya. Konsumsi pakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya ukuran tubuh, stadium, ketersediaan pakan, laju pengosongan lambung, suhu air, aktivitas, dan kesehatan tubuh dari ikan. Pengelolaan pakan merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya ikan, karena ketersediaan pakan yang memadai secara kuantitas dan kualitas akan berpengaruh terhadap keberhasilan pada budidaya ikan. Hasil yang diharapkan, ikan sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas tinggi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan pakan ikan yang tepat. Di antaranya adalah: yang pertama, pakan yang tepat sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan. Hal ini dilihat dari pakan ikan yang dipilih harus mencukupi kebutuhan gizi ikan yang dibudidayakan. Dilihat dari kandungan nutrisinya, bahan baku pakan ikan mesti mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral.
Kandungan gizi pakan terutama protein harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya, bahan baku untuk formulasi pakan disesuaikan dengan jenis pakan dan panjangnya usus ikan yang dibudidayakan. Pemilihan jenis pakan yang sesuai akan meningkatkan rasio konversi pakan menjadi daging. Selanjutnya, pakan yang tepat tidak mengandung antibiotik dan zat racun, dan juga memperhatikan batas kadaluarsa dari pakan yang digunakan. Sobat Perikanan, syarat tepat dalam memilih pakan yang kedua adalah bentuk dan karakteristik pakan sesuai dengan kebutuhan ikan. Hal ini dilihat dari ukuran pakan yang dipilih sesuai dengan umur dan bukaan mulut ikan, memiliki aroma yang disukai oleh ikan yang dibudidayakan, dan kestabilan pakan dan ketahanan pakan dalam air sesuai dengan kebiasaan makan ikan. Syarat yang ketiga adalah secara ekonomis. Pakan yang dipilih tersebut menguntungkan. Hal ini dilihat dari mudah diperolehnya, baik dari sisi kontinuitasnya maupun kemudahan transportasi pengangkutannya. Selanjutnya, harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga ikan yang dibudidayakan, dengan rasio harga pakan maksimal 70% dari harga ikan. Tayangan yang telah sobat saksikan adalah mengenai manajemen pemberian pakan. Sekarang saya akan ulas mengenai pemanfaatan corong plastik dalam manajemen pemberian pakan, mulai dari alat, bahan, dan cara pembuatannya. Simak penjelasannya. Sobat Perikanan, penggunaan corong plastik dalam membantu pemberian pakan pada ikan yang dibudidayakan merupakan salah satu teknologi sederhana yang digunakan oleh para pembudidaya ikan di dalam karamba. Sebagai salah satu strategi memanajemen dan memudahkan dalam hal pemberian pakan, penggunaan corong ini dinilai memiliki beberapa keuntungan. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat waktu pemberian pakan. Jika seorang pembudidaya memiliki puluhan buah karamba, sementara waktu yang dimilikinya untuk memberi makan ikan cukup terbatas, penggunaan alat bantu pemberi pakan menggunakan corong plastik ini menjadi solusi. Selain menghemat waktu pemberian pakan, juga memberikan hak ikan untuk dapat makanan di waktu-waktu yang mereka inginkan. Kedua, menghemat tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memberi makan ikan. Karena pekerjaan memberi makan ikan dapat digantikan wadah pakan yang menggunakan corong plastik di atas karamba, maka tidak perlu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk itu semua. Dan yang ketiga, mengurangi risiko meningkatnya stres pada ikan akibat kehadiran manusia yang beraktivitas di atas karamba tempat tinggalnya. Ikan grass carp contohnya. Jenis ikan ini tergolong ikan yang paling tidak suka ada aktivitas manusia di atas karamba tempat tinggalnya. Jika ada aktivitas manusia yang berlama-lama di atas karamba, jenis ikan ini akan bereaksi dengan membuat keributan dan membentur-benturkan tubuhnya ke dinding karamba, seakan-akan menunjukkan ketidaksukaannya dengan kehadiran manusia di atas tempat tinggalnya. Dalam kasus ini, penggunaan corong dapat menjadi solusi pemberian pakan. Hanya saja satu hal yang jadi catatan, penggunaan corong plastik sebagai alat bantu pemberian pakan ini mesti dibuat secara teliti dan detail agar berfungsi optimal. Sebab apabila dibuat secara serampangan, rawan menimbulkan pemborosan pakan dan atau tidak berfungsinya alat sebagaimana harapan. Berikut kita akan ulas mengenai cara pembuatan alat bantu pemberian pakan menggunakan corong plastik. Mulai dari bahan-bahannya apa saja yang perlu kita siapkan, alat-alat apa saja yang diperlukan dalam pengerjaannya, sampai prosedur pembuatan yang mesti dilalui agar alat bantu pemberian pakan ini berfungsi optimal. Bahan-bahan pembuatan alat bantu pemberi pakan menggunakan corong plastik adalah sebagai berikut. Pertama adalah corong plastik. Corong yang kita gunakan adalah corong yang memiliki diameter 25 cm. Yang kedua kayu.
Jumlahnya menyesuaikan dan bisa menggunakan kayu bekas. Yang ketiga, bilah kayu dari kayu keras. Di tempat kami biasanya menggunakan bilah kayu ulin. Jumlahnya 1 bilah per corong dengan panjang kurang lebih 25 cm. Yang keempat, bola pingpong. Jumlahnya 1 buah per corong. Yang kelima, tali nilon. Panjangnya 1 meter dengan diameter tali 2 mm. Dan yang terakhir, paku dengan jumlah secukupnya. Sementara untuk alat-alat yang diperlukan untuk pembuatannya meliputi gergaji, palu, meteran, bor, korek api, dan pisau atau gunting. Sementara prosedur pembuatan alat bantu pemberi pakan menggunakan corong plastik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat rangka kayu untuk tempat menempelkan corong plastik. Menggunakan potongan balok kayu, potong menjadi 4 potong dengan panjang yang sama dengan diameter corong plastik yang digunakan. Apabila diameter corongnya adalah 25 cm, maka potong kayu sepanjang 25 cm. Namun jika diameter corongnya 30 cm, maka potonglah kayu sepanjang 30 cm. Yang kedua, setelah dipotong, rangkai kayu tersebut menggunakan paku membentuk persegi 4. Yang ketiga, selanjutnya buatlah kaki-kaki rangka corong dengan panjang kurang lebih 3 cm lebih tinggi dari tinggi corong. Jika tinggi corong 20 cm, maka buatlah kaki rangka corong dengan tinggi 23 cm. Rangkai sedemikian rupa agar kokoh dan tidak mudah patah atau roboh. Dalam video kali ini, saya tidak menunjukkan cara pembuatan rangkanya. Namun dari tayangan ini, saya yakin Anda sudah dapat memahaminya. Selanjutnya, ambil bilah kayu ulin dan lubangi ujungnya dengan menggunakan bor. Lubang ini digunakan untuk memasukkan tali nilon nantinya. Setelah itu, buat lubang di bola pingpong seukuran bilah kayu ulin. Usahakan kayu ulin bisa ngepres dengan lubang di bola pingpong saat dimasukkan. Lubang ini tembus pada kedua sisi bola pingpong. Lalu, potong nilon dengan panjang sekitar 30-40 cm. Tidak mengapa kalau lebih panjang lagi, sebab nanti akan disesuaikan dengan keperluan yang sisanya nanti bisa saja dipotong. Dalam tayangan ini, saya tidak memiliki tali nilon diameter 2 mm. Jadi menggunakan tali nilon yang diameter 1 mm, namun dilapis 2 sehingga bisa lebih kuat. Setelah itu, ikat salah satu ujung tali nilon ke bilah ulin yang tadi dilubangi. Agar bisa kuat, bisa dipanasi dengan menggunakan korek api agar ikatannya menjadi lengket dan tidak mudah terlepas. Sementara ujung tali nilon satunya masukkan ke dalam lubang yang dibuat di bola pingpong tadi. Ditembuskan sampai ke bagian lubang bola pingpong yang satunya. Tarik tali nilon sampai kencang, di mana ujung bilah ulin yang tadi sudah diikat dapat masuk ke dalam bola pingpong. Selanjutnya, masukkan corong plastik ke dalam rangka kayu yang tadi telah dirangkai menyerupai meja. Tekan-tekan sampai bagian mulut corong masuk terjepit kuat di kayu pengunci yang dibuatkan di bagian bawah corong. Langkah selanjutnya, mempersiapkan bilah pengontrol tinggi rendah bola pingpong yang akan menjadi tempat melilitkan tali nilon. Caranya dengan memotong bilah kayu seukuran panjang rangka corong, sebagaimana yang terlihat dalam tayangan ini. Setelah itu, cek kembali posisi corong agar posisinya rata dan aman jika nanti dimasuki pakan. Untuk meyakinkan corong tidak akan bergerak, paku sisi corong bagian atas ke rangka corong. Setelah itu, barulah bilah kayu pengontrol tinggi rendah bola pingpong dipasang di bagian tengah secara melintang, paku di kedua ujungnya agar tidak bergeser. Setelah itu, masukkanlah tali nilon tadi melalui mulut corong bagian bawah dan diikatkan di bilah pengontrol tinggi rendah bola pingpong. Saatnya uji coba.
Jika corong diisi pakan dan setelah itu tidak ada pakan yang keluar dari mulut corong bagian bawah, kesimpulan sementara, setelan bilah pengontrol tinggi rendah bola pingpong sudah pas. Namun fungsi corong sebagai alat pemberi umpan pada ikan di dalam karamba belum tentu berfungsi. Untuk melihat fungsinya, goyang-goyangkanlah ujung bilah kayu ulin yang tersambung dengan bola pingpong. Apabila setelah digoyang, pakan berjatuhan dalam jumlah 5-10 butir sekali goyang, artinya setelannya sudah pas. Namun apabila jatuhnya dalam jumlah banyak, atau malah tidak jatuh sama sekali, artinya setelan bilah pengontrol tinggi rendah bola pingpong perlu diatur kembali. Sederhananya, bilah ulin yang digoyang tersebut adalah bilah ulin yang masuk ke dalam perairan. Ketika disenggol oleh ikan budidaya, menyebabkan pakan yang ada di dalam corong berjatuhan. Sebagai tambahan, panjang bilah ulin yang masuk ke dalam perairan jangan lebih dari 5 cm, sebab jika lebih, dikhawatirkan bilah ulin tersebut tersenggol tidak sengaja oleh ikan yang melewatinya di dalam karamba. Sementara ikan tersebut masih kenyang, akibatnya pakan yang jatuh tidak termakan dan terbuang sia-sia. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi sobat perikanan dimanapun berada. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.